Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walau ana 'alal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah amawa. Peserta Baitul Arqam Purna Studi yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kali ini, saat ini kita dapat sama-sama mengikuti kegiatan Baitul Arqam, insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai paparan materi ini tentang kepribadian Muhammadiyah, mari sama-sama kita awali dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Peserta Baitul Arqam yang berbahagia, mari sama-sama kita memahami kepribadian Muhammadiyah. Ada 4 hal yang perlu kita pahami tentang kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, mengenai hakikat Muhammadiyah. Yang selanjutnya nanti fungsi kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga, sifat Muhammadiyah. Yang terakhir, kepada siapa sih sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah ditujukan. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita memulai tentang apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan Islam adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada baik perseorangan maupun masyarakat. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bidang pertama menjadi 2 golongan. Yang pertama tentang tajdid, yang kedua tentang tazkirah. Dengan melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya. Apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah? Terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang saya bacakan tadi. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, memahami kepribadian Muhammadiyah berarti yang pertama memahami apa sebenarnya Muhammadiyah tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu perserikatan yang berakidahkan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka perlu pula difahami. Pertama, Islam yang bagaimana yang hendak ditegakkan dan dijunjung tinggi. Yang kedua, mengingat telah banyak kekaburan dalam Islam di Indonesia hingga saat ini. Hal ini pula lah yang hendak dipergunakan untuk mendasari atau menjiwai segala macam usaha Muhammadiyah sebagai organisasi. Yang selanjutnya adalah fungsi dari kepribadian Muhammadiyah. Peserta Baitul Arqam Purna Studi yang berbahagia, dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuannya,
Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas dasar prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Ibadah dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19, bahwa Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk tahu akan makna la ilaha illallah harus didasarkan pada ilmu. Nah, ilmu untuk mencapai hakul yakin, maka harus diawali dengan ilmu yakin dan ainul yakin, melalui pembuktian, melalui proses pembelajaran. Jadi mengamalkan kalimatut tahlil bukan hanya sekedar ritual seremonial, tapi harus melalui satu proses pengkajian yang secara mendalam, secara istimror terus menerus. Nah, pokok pikiran yang kedua dalam pembukaan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah bahwa hidup manusia harus bermasyarakat. Nah, inilah yang menjadi pokok pikiran, yang menjadi landasan kepribadian Muhammadiyah, bahwa kita hidup di Muhammadiyah, bahwa kita hidup di dunia dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya berhubungan kepada Allah secara vertikal, tapi juga hablum minanas secara horizontal kepada masyarakat. Yang ketiga, fungsi kepribadian Muhammadiyah sesuai dengan pembukaan Anggaran Dasar Muhammadiyah, bahwa mematuhi ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi dinul Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah, ihsan kepada kemanusiaan. Nah, yang kelima, ittiba Rasul, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban, terstruktur, tertata, rapih. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqattiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsusun. Inilah sejak awal berdirinya Muhammadiyah hingga hari ini, hingga pada waktu yang terbatas, insya Allah Muhammadiyah tetap akan setia menyinari negeri ini berdasarkan satu organisasi yang terstruktur, tertata, rapih. Selanjutnya, fungsi dari kepribadian Muhammadiyah juga merupakan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, untuk mencapai tujuan tunggalnya, Muhammadiyah berpedoman, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun dalam segala bidang dengan menggunakan cara dan menempuh jalan yang diridhoi Allah. Karena Islam yang bersumberkan pada Al-Quran adalah merupakan suatu kebenaran, oleh karena itu harus disampaikan dengan benar, dengan cara-cara yang benar, dengan ilmu yang benar, oleh orang-orang yang benar. Selanjutnya, peserta Baitul Arqam Purna Studi yang berbahagia, sampailah kepada pokok bahasan yang ketiga adalah sifat Muhammadiyah. Karena sifat adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu, sehingga Muhammadiyah merupakan organisasi, merupakan satu gerakan, memiliki sifat yang baku. Nah, dalam kepribadian Muhammadiyah ini ada 10 sifat yang harus melekat pada gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan
dan menggalakkan ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah kekuatan yang kedua setelah akidah. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah harus membangun kuwatul ukhuwah setelah membangun kuwatul akidah. Yang ketiga, sifat yang mesti dimiliki oleh Muhammadiyah, lapang dada, luas pandangan dengan tetap memegang teguh pada ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, sifat Muhammadiyah senantiasa aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya kepribadian sifat yang kedelapan adalah kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan syariat Islam serta membela kepentingannya. Selanjutnya yang kesembilan, membantu pemerintah yang sah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ke-10, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Peserta Baitul Arqam Purna Studi rahimakumullah, kemudian dengan sifat-sifat dan cara-cara yang kita contoh atau kita ambil dari bagaimana sejarah dakwah Rasulullah yang mula-mula dilaksanakan, itu pula lah yang kita jadikan sifat gerak dakwah Muhammadiyah, dengan kita sesuaikan pada keadaan dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Selanjutnya yang terakhir, kepada siapa kepribadian Muhammadiyah kita berikan? Kepribadian Muhammadiyah pada dasarnya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga, kader, dan pimpinan persyarikatan agar mereka itu tahu tugas dan kewajiban, tahu sandaran atau dasar-dasar beramal usahanya, juga tahu sifat-sifat atau bentuk irama bagaimana mereka bertindak, bersikap pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Utamanya adalah peserta Baitul Arqam ini sebagai alumni Universitas Muhammadiyah yang akan kembali di lingkungan masyarakatnya, akan mengabdi kepada masyarakat. Tentu kepribadian ini menjadi bekal utama setelah kembali kepada masyarakat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini menjadikan bekal bagi kalian semua untuk mengakhiri studi meninggalkan kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung ini, kembali masyarakat, bisa mengabdi, berbakti, membawa serta kepribadian Muhammadiyah, bisa menyinari di mana kalian berada. Demikian, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.